Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Little Donger. Film ini rilis pada tahun 2022. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang penulis novel yang mencari inspirasi untuk isi novelnya. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya, jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berada di kantornya. Pria itu sendiri bernama James. Diceritakan bahwa dia bekerja di sebuah kantor penerbitan novel. Karena belum ada laporan percetakan, dia pun memanggil asistennya dan menanyakan proyek untuk novel terbarunya. 야, 그러면 전화라도 해봐야 될 거 아니야. Asisten James sendiri bernama In So-hee. Ya, karena belum ada proyek masuk, James pun menyuruh In So-hee untuk menelpon sang penulis novel. Namun, teleponnya tidak mendapatkan hasil apapun. 야, 전화를 안 받으면 집이라도 찾아가봐야 될 거 아니야. Dan ternyata rupanya si penulis novel itu sedang sibuk olahraga di rumahnya. Di mana sang penulis itu sendiri bernama Lee Chae-dam. Dan dia sedang berolahraga dengan Boyeol. Boyeol ini adalah utusan dari kantor ya guys. Aduh, bukannya kerja, malahan senam bersama. Scene berganti kepada seorang wanita yang sedang foto-foto bersama dengan seorang kameramennya. Wanita itu bernama Yu Jung dan kameramennya bernama Min Do Yoon. Dan ya, karena tujuan dari film ini ke arah hiburan, jadi setelah selesai pemotretan, mereka pun melakukan tujuan dari film ini. Sementara di kantor, In So-hee yang sedang bingung tentang proyeknya karena belum selesai, dia pun didatangi oleh James. Di situ, James pun memerintahkan kepada In So-hee untuk segera memikirkan bagaimana caranya agar Lee Chae-dam bisa mendapatkan inspirasi. Perlu diketahui ya guys, si Lee Chae-dam ini adalah seorang yang hobi enak-enak ya. Jadi, semua inspirasinya bisa datang bila dia melakukan hal itu. Semua ini diketahui di saat Lee Chae-dam sedang memikirkan untuk inspirasi novelnya, dia malah memanggil asistennya untuk duduk di depannya. Dan dia menyuruh sang asisten untuk membersihkan segitiga bermuda milik Lee Chae-dam. Dan di posisi itulah Lee Chae-dam bisa mulai menulis novelnya. Sementara sang asisten terus berada di bawah meja. Wah, kayak kucing lagi makan ikan asin dong. Scene berganti, di keesokan harinya kita diperlihatkan kepada Min Do Yoon yang sedang ada di taman dengan membawa kameranya. Tanpa sengaja juga, di situ Lee Chae-dam pun melintas. Dan Min Do Yoon pun mengambil foto dari Lee Chae-dam. Mengetahui ada seorang pria yang memotretnya, Lee Chae-dam pun mendekati Min Do Yoon. Di situ mereka pun saling berkenalan. 잘 찍으셨어요? Sementara Lee Chae-dam yang mengagumi potretan dari Min Do Yoon, dia pun mengajak Min Do Yoon untuk datang ke rumahnya. Aduh, baru kenal udah diajak pulang bareng aja nih. Dan benar saja, sesampainya mereka di rumah Lee Chae-dam, wanita satu ini malah membuka semua penutupnya. Dan ya, namanya kucing disodorin ikan asin, ya pasti langsung disikat deh. 집을 왜? 사진 더 찍고 싶다면서요. Ketika malam harinya, kita diperlihatkan Min Do Yoon yang sedang berjalan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, dia bertemu dengan Yu Jung yang pada dasarnya dari siang dia sudah mencari-cari Min Do Yoon. 왜 그래? Wah, ada yang udah kangen nih kayaknya. 그게 아니라 집주인이 건물을 팔았대. Di sisi lain, Lee Chae-dam yang sedang mencari inspirasi, dia didatangi oleh asistennya. Si Yeol ini menceritakan bahwa kantornya menginginkan Lee Chae-dam ini untuk segera menyelesaikan naskah novelnya.
Sedangkan Lee Chae-dam yang emang membutuhkan inspirasi, dia pun menginginkan sebuah hal baru untuk dapat menyelesaikan naskahnya. Dia pun menyuruh Yeol untuk mencarikan wanita agar bisa membantu pekerjaannya itu. Aduh, ini bener-bener ya caranya ada-ada aja deh. Dan Yeol pun mencoba menuruti permintaan dari Lee Chae-dam itu. Dia pun mengirimkan sebuah pesan kepada seorang wanita. Di keesokan harinya terlihat Yoo Jung yang berjalan ke suatu tempat. Dan ternyata dia ini pergi ke rumah Lee Chae-dam. Dia pun langsung disambut oleh si tuan rumah dan menyuruhnya untuk istirahat terlebih dahulu. 식빵 보고 연락드렸는데요. 일찍 오셨네요. Ketika Yoo Jung terlelap, ternyata Lee Chae-dam ini mencoba memperhatikannya. Di pagi harinya, Yoo Jung pun mendekati Lee Chae-dam yang sedang duduk di depan laptop pintarnya. Dia pun bertanya hal apa yang harus dilakukannya. Di situ Lee Chae-dam pun menjelaskan kerjaan dari Yoo Jung, di mana dia harus bisa membuat Lee Chae-dam ini enak. Mendengar hal tersebut, Yoo Jung pun sedikit kebingungan. Mungkin yang dimaksud Lee Chae-dam ini masak yang enak-enak kali ya. Jangan pada suzon dulu ya. Kemudian Lee Chae-dam pun mengajak Yoo Jung ke tempat untuk dia bekerja. Dan kita langsung diperlihatkan bagaimana jeruk dengan jeruk yang dikasih gula lalu dikasih es. Es jeruk nih yang seger-seger ternyata ya. Di akhir film, perusahaan pun sukses menerbitkan novel barunya. Dari ekspresi In Cho-hee, kita dapat merasakan bahwa dia ini tidak terlibat dalam adegan yang ada. 야, 김 작가가 되게 한 건 했구만. 야, 너 Dan film pun selesai. 야, 씨. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.